Action. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue. Kita perkenalan dulu ya. Sama gue Dikai, asik. Ini kita di acara program baru di Kreator Tapos, yaitu podcast. Dan kali ini kita sudah kedatangan tamu. Boleh perkenalkan diri? Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Doni. Udah gitu doang? Iya. Boleh set. Ya banyak promosi lagi. Iya. Oke, tema kali ini kita ngebahas temanya itu adalah camping. Oke, camping pramuka. Ya Kak Doni ya. Oke. Makanya kenapa di sini gua pakai baju pramuka gitu kan. Kak Doni juga pakai baju pramuka gitu. Asik. Iya. Biar kita ini cinta buat pramuka gitu bahasanya Maya. Santuy. Santuy. Oke Kak Doni, saya mau tanya-tanya nih tentang apa ya? Tentang awal ikut pramuka dulu deh. Dari awal ikut pramuka itu dari kapan gitu Kak Doni? Iya. Saya dari awal ikut pramuka itu dari tahun 2002. 2002. Iya, Oh, dari udah 2002 sampai sekarang itu masih pramuka. Sampai sekarang masih pramuka? Masih ikut camping. Oh, masih Tapi ikut untuk camping. kalau sekarang udah nggak camping lagi, karena apa? Karena kita lagi masa pandemi. Oh iya benar, Gitu. benar. Tapi menurut Kak Doni gitu, apa sih keseruan pramuka itu yang Kak Doni tahu gitu? Keseruannya banyak sih keseruannya. Apa tuh kalau boleh Banyak tahu? kegiatan-kegiatan ya, baik itu edukasi, perkenalan ya tentang alam, Kita jadi banyak temen gitu ya kali ya? terus pertemanan, banyak. Oh, banyak benar, pokoknya benar. edukasi, pokoknya kita bisa edukasi untuk perkenalan mengenai tentang alam, gimana sih alam itu gitu loh. Iya benar. Iya, dari situlah kita belajar yang namanya berkemah. Dari pramuka itulah kita bisa berkemah gitu. Kalau ngomong-ngomong berkemah nih Kak Doni nih, Iya. apa ya? Kalau kemah pramuka sama kemah pendaki itu sama nggak sih kira-kira? Kan kadang kalau orang-orang lagi daki gunung gitu kan, Iya. kan ada berkemah juga tuh. Sama apa enggak kira-kira gitu? Menurut Kak Doni? Kalau buat saya beda-beda tipis sih. Gitu. Cuma bedanya sebenarnya kalau itu memang semuanya itu dari pramuka semua sih, setiap kegiatan itu dari pramuka. Oh iya sih benar sih. Ya, awal mulai itu dari pramuka semuanya, baik itu pendakian, PMR dan lain sebagainya, itu hanya istilahnya saja. Sebenarnya semuanya dari kepanduan. Gitu. Semuanya dari kepanduan. Untuk berkemahnya sama saja. Ada tendanya. Gitu Oh iya, kan? benar. Ada api unggunnya. Nah, yang paling utama itu yang namanya kemah itu ada api unggunnya. Itu paling seru. Nah iya itu biasa itu. Itu yang momen-momen yang penting buat kita di ketika berkemah itu, api unggun. Tanpa api unggun itu nggak bakalan seru. Iya Gitu, bro. juga sih. Iya bro. Tapi kan kalau misalkan apa ya? Kalau misalkan kita menyalakan api gitu di tengah-tengah hutan, bahaya juga Kak Doni. Justru yang namanya kita menyalakan api unggun itu bukan membahayakan, tetapi kita melindungi diri kita sebenarnya. Oh jadi Melindungi diri apa? Dari kalau misalkan kita camping di hutan atau camping di pegunungan, itu kita melindungi diri kita dari apa? Dari binatang buas. loh, kok bisa gitu? Karena ada cahaya. Oh berarti binatang buas itu yang takut. namanya cahaya. Oh Seperti itu. Iya. Api itu takut. Binatang-binatang apapun yang sejenis, ya, apapun binatang itu ketika kita menyalakan api unggun itu semuanya pada minggir. Gitu. Tapi ada satu binatang yang nggak minggir. Ketika api unggun nyala, mereka malah mendekat. Apa itu?
Buaya. Oh buaya. Kalau buaya memang karena dia itu buaya darat itu. Itu beda lagi. Baru saya Baru connect dia. maaf saudara-saudara. Tadi awalnya saya agak bingung sedikit. Binatang apa yang bisa mendekat? Saya mikir dulu. Nggak taunya pas begitu saya tahu, langsung saya jawab buaya darat itu Buaya emang darat, iya. Itu iya. itu dekat terus. Makanya kita harus hati-hati ketika api unggun itu menyala, kita harus mantau tuh situasi. Iya betul. Mana buaya, mana manusia, begitu Betul, kan? betul, betul, bisa jadi. Aduh. Iya. Tapi nih menurut Kak Doni nih, hal paling sulit ketika camping itu saat-saat apa sih? Entah itu saat membuat api unggun atau mendirikan tenda gitu. Kalau yang sulit itu biasa ya, karena awalnya gitu kalau sudah biasa berkemah itu ya pertama ya kita harus persiapkan dulu peralatannya. Apa peralatannya? Dari peralatan pribadi ya berupa pakaian. Ya pakaiannya itu biasanya kalau ala-ala backpacker itu pakaiannya itu seala kadarnya. Itu bisa 2 setel atau 3 setel pakaian. Sepatu ya kan, sleeping bag, matras, Iya. ya kan. Oh, guling juga. Guling enggak. Oh, Enggak guling sekalian enggak. aja kasur sama lemari di Nah, bawah. itu. Ada. Ya, jadi ada di yang di luar sana ya. Kalau camping itu jangan bawa kasur. Oh, jangan bawa kasur. Jangan bawa lemari ya. Terlama-lama rumah yang pindah. Dia Bukan kita. Jadi gitu. rumahnya Iya, rumahnya Benar, pindah benar, ke di atas gunung nanti. Tapi nih ya Kak Doni ya, saya dengar-dengar nih ya, kita ngomongnya saya apa gimana nih? Apa aja? Apa aja ya? Santuy bro. Santuy ya, berarti ya kita biasa, ya gue biasa ngomongnya begini gitu ya. Udah gua aja dah. Cuma tetap manggil Kak Doni itu harus pakai Kak gitu ya, karena ya kita harus menghargai gitu ya. Dihargai berapa 1.000? Nah iya kali. Sambil santai-santai nih Kak Doni, boleh diminum silakan. Kalau aus. Siap. Aduh, kita biar nggak tegang gitu ya. Nih banyak sih pertanyaannya sebenarnya nih, cuma rada bingung gitu ya mengungkapkannya gitu. Nggak usah bingung, santai aja. Jadi kalau misalkan apa ya, kita ngebahas seputar camping aja kali ya. Iya nggak apa-apa, tenang Tentang aja. camping ya di Iya. Pramuka ini ya. Jadi kalau misalkan apa ya, camping gitu ya, itu gimana ya ngomongnya ya, saya juga bingung. Gini deh, camping paling jauh itu di mana Kak Doni? Camping itu ya paling jauh itu ya Gunung Bunder, terus di Karangkitri sana daerah Bekasi. Itu sih kalau terus sama ya mungkin ya nemenin anak-anak di sana di Kiara Payung, Sumedang, di Tinangor. Sumedang, jauh Iya. juga. Oh berarti masih pegunungan banget di sana mah, masih dingin. Iya. Kalau untuk yang di Palembang saya tidak mengikuti. Saya Kenapa tuh? Cuma buat anak-anak saja. Saya jadi nggak mendampingi gitu. Yang pramuka di sana tuh di Jambore Nasional di Palembang sana saya nggak ikut. Anak-anak aja biar bisa berhasil. Oh iya benar. Oh iya, sebelum apa ya, sebelum anak-anak itu camping kan pasti ada persiapan tuh. Iya. Persiapan apa yang Kak Doni lakukan pertama kali kepada anak-anak? Apa memberi edukasi apa kepada anak-anak gitu supaya nanti ketika mereka camping mereka tuh sudah paham, oh ini kayak yang diajarin Kak Doni nih harus begini dulu gitu Kak Doni. Saya suka kasih tahu sih kepada anak-anak. Yang pertama itu ya edukasi, keterampilan, ya gimana caranya kita harus bisa bertahan hidup di dalam hutan atau tempat berkemah gitu. Pertama itu untuk peralatannya seperti yang tadi saya bilang, pakaian dan pakaian, alat-alat yang seperti
tongkat, topi dan lain sebagainya itu harus kita bawa gitu. Yang pasti baju salin ya. Iya, karena apa ya, namanya kegiatan ya, entah kita harus bisa jaga itu pun karena biasanya kalau ada kemah gitu biasanya kadang-kadang suka hujan. Nah iya tuh, Nah, tuh kalau kita hujan harus tuh jaga. gimana tuh? Makanya itu ya. Itu enggak nih, gua mau nanya nih ya. Kalau misalkan hujan gitu, kan namanya cuaca kan nggak nentu gitu Iya, ya. betul. Soalnya gue dulu pernah itu ikut camping di taman apa namanya Cibubur itu, Taman Buperta, di Taman Buperta. Dan itu ketika malam itu hujan deras gitu, dan semua tuh pada kocar-kacir semua. Yang di tenda itu pada keluar semua, pada apa ya, ya kan di sana kan enak kita ya, ada tempat aula gitu. Iya, kan betul. Jadi kita bisa ke aula gitu. Nah kalau misalkan nggak ada aula gimana tuh Kak Doni? Nanti takutnya kan tendanya roboh atau gimana gitu, becek lah apalah. Kan namanya anak-anak kan, apa ya, dibilang manja sih enggak, cuma ya pasti banyak keluhan gitu kan. Itu cara menanggapinya gimana Kak Doni itu? Kalau cara menanggapinya sih ya, kalau yang nggak ada aula ya mau nggak mau ya kita tetap di tenda. Itu pun kita harus bisa menjaga tendanya itu supaya nggak rubuh. Nah itu dia yang ditakutkan. Rata-rata kan kebanyakan kadang-kadang suka takut tendanya rubuh, terbawa angin. Benar. Tapi ya kita harus bisa waspada gitu. Karena tenda itu ya kita harus bisa menjaga karena tempat berlindung gitu untuk tidur kita. Gitu. Kalau nggak ada aula ya mau nggak mau ya tidurnya ya di tenda. Gitu. Saya juga pernah ngalamin dulu juga. Ya. Apa, hujan tenda deras basah, iya hujan deras. Hujan deras. Aula udah penuh. Ya mau nggak mau saya tidur di tenda. Itu Gitu. barang-barang itu basah semua dong semuanya. Barang-barang ya basah semua. Tapi pas besok paginya baru saya jemur semuanya. Tapi barang-barangnya. Tapi semua itu pasti ada keseruannya ya. Iya, keseruan itulah yang namanya. Itu yang namanya berkemah, seperti itu seruannya. Benar, keseruannya benar. Gimana kategori keseruannya itu di dalam berkemah itu gimana caranya kita ada, maksudnya itu kebersamaan. Oh kerja tim berarti ya. Itu kebersamaan namanya. Oh iya benar Kerja tim. benar. Yang namanya yang namanya pramuka itu ada namanya tim regu. Kalau misalkan satu kenapa-napa ya semuanya harus sama gitu, apalagi tenda rumah kita. Kalau seandainya rubuh ya kita mau nggak mau ya harus mendirikan lagi, kita rubah lagi atau kita dirikan lagi seperti itu. Kalau kena angin, kalau misalkan tendanya basah, kalau tidak ada tempat lagi, mau nggak mau ya kita tidur basah-basahan. Atau masuk angin ntar itu resiko. Gitu. Iya. Tapi ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Itu tidak ada lagi seperti itu lagi sekarang. Oh, karena masa pandemi. Coba kalau dulu, itu udah dulu. Kalau dulu itu udah seru banget. Kita hujan-hujanan, iya kan? Nah, ini buat kita main lumpur-lumpuran. Buat orang tua nih yang di rumah sana nih, yang anaknya camping sama Kak Doni. Nah, ini diceritain semua nih. Keluh kesah anaknya nih sudah terbuktikan. Iya. Dulu camping itu ya basah-basahan, main lumpur-lumpuran dulu. Ya, tapi apa yang didapat? Kebanggaan diri kita. Iya, benar. Bahwasanya apa? Itu latihan kita. Jelek buruknya sama aja. Buruk baiknya tim itu yang kita laksanakan. Iya. Ada keseruannya di situ kita laksanakan. Benar. Itu dia. Itu seru itu. Itu nanti akan dikenang terus. Pasti itu. Apalagi zaman sekarang. Sedihnya apa? Sekarang kok udah nggak pernah camping sekarang. Ya makanya. Ya, udah nggak pernah camping. Mudah-mudahan aja. Mudah-mudahan aja berdoa, ya pada saudara-saudara kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan bumi kita, bumi Indonesia dan seluruh dunia ya lekas sembuh. Amin. Ya dari COVID-19. Jangan lupa ya saling menjaga Benar, jarak ya, benar, memakai benar. masker
Nah, mencuci tangan. Itu aja sih keseruannya. Kalau sekarang ya kita harus menceritakan ya seperti itulah. Kalau dulu seru-seru juga. Kalau dulu ya camping-camping ya gitu serunya ya kita hujan-hujanan lari-larian. tapi nih ya Kak Doni ya, kita bicara tentang camping itu sebagai pembina ya. Saya dulu pernah diajak teman saya gitu ya. Aduh, kok saya bahasanya gitu. Gue dulu pernah gitu ya. Kalau saya kayaknya ini banget bahasanya ya. Terlalu ini ya itu dah. Gue dulu pernah diajak temen gua gitu camping, cuma sebagai pembina. Pendamping. Pendamping ya. Pendamping. Oh, kalau pendamping sama pembina beda berarti. Beda. Apa tuh kalau pembina? Kalau pembina itu orang yang sudah dewasa. Oh, berarti gua masih anak-anak ya. Kalau pendamping itu jenengnya anak SMA. Oh. Pendamping, pembantu pembina. Iya, Seperti pokoknya itulah kita mah ikut aja dah pokoknya. Iya, iya kepada seluruh kakak-kakak semuanya itu dia kadang-kadang suka ada yang salah. Oh, Iya. berarti beda ya antara Iya. pembina dengan pendamping ya, jangan disamakan gitu ya. Betul. Setelah Iya, pembina ada pelatih itu beda lagi. Oh, pelatih beda. Pelatih itu membawahi pembina. Pelatih itu untuk merangkul yang pramuka dewasanya, pembinanya. Oh, kirain Gitu. sama. Itu beda semua ya. Beda. Lu kan tadi Ya, lupa. dari siaga, penggalang, penegak, pandega, pembina, pelatih. Iya iya. Jadi lupa tadi gue cerita sampai mana tadi kan lupa gue. Tadi kita ngebahas apa sih pembina ya? Iya. Jadi waktu itu nih gue ngikut ya camping lah ya kan. Terus di sana itu gue itu apa ya? Jadi yang camping itu tuh orang-orang ya apa SD gitu ya, SD nggak tahu kelas berapa, pokoknya masih kecil-kecil, kayaknya kelas 3 mungkin ya. Kalau SD itu camping di luar itu dari kelas berapa sih? Kelas 4. Oh, Kelas 4, 5 dan 6. Ya pokoknya kelas itulah 4, 5, 6. Itu kalau kita jadi apa tadi pendamping. Iya. Kalau kita jadi pendamping emang harus ini ya, apa ya? Jadi ketika semua itu pada tidur gitu ya, pada tidur. Nah, kita ini harus melek terus gitu sampai pagi gitu. Enggak. Kenapa tuh? Oh, mikir turunin kata Kak Doni. Gimana sih? Udah ngomong aja lu. Wah, gimana sih? Bilang dong. Enggak. Udah gimana? Gantengnya udah kelihatan belum? Udah, cocok, cakep. Enggak. Enggak perlu. Kan soalnya kan kadang ada yang ya begitulah. Kita nungguin Pendamping itu sampai hanya pagi. mendampingi saja. Kalau waktunya tidur dia sudah tidur. Nah, kalau misalkan nanti Gitu. misalkan gitu ya, misalkan kalau ada anak-anak yang kenapa-napa gitu, kan kita nggak tahu, kita tidur. Ya tapi kan pasti kan ada yang membangunkan. Oh iya. Biasanya kan anak-anak tuh seperti itu. Kak bangun, mau buang air kecil atau pipis segala macam. Baru bangun, kita bangun baru diantar ke toilet dan lain sebagainya. Benar-benar. Gitu. Jadi tidak diharuskan begadang sampai pagi gitu. Tidak. Kan? Soalnya kita di pagi itu pasti ada acara lagi. Iya, ada lagi. Benar. Gitu. Tuh bagi kakak-kakak pendamping di luar sana, ini nasihat dari Kak Doni. Janganlah kau begadang kalau tidak ada gunanya. Betul. Sama kayak Roma Irama. Sungguh terlalu tet. jangan nyanyi ntar copyright. Apa yang ngebahas tentang apa lagi ya? Silakan. Fan aja saya mah. Atau Kak Doni ada cerita apa gitu ketika camping gitu, Kak Doni pengen cerita gitu? Ya cuma seru-seru aja sih, nggak ada apa-apa. Itu aja. Oh iya. Nih apa kalau misalkan camping itu kan kayak dulu saya pernah tuh di SMK 1 dulu itu tahun 2000 berapa ya? Pas saya masih SD kelas 6 apa kelas 5? 2016 apa 2015 yang camping itu kan kayaknya ada camping tuh apa squad
Skuad apa sih? Yang di Wandek Itu Jambore Ranting. oh Jambore ya? Tahun 2013. Yang di lapangan. Tahun 2013 itu. Nah, iya. Yang di pokoknya di situ deh yang ramai itu banget tahun dulu. 2012 2013 gitu. Ya, pokoknya itu. Pokoknya saya ingat itu masih SD aja di situ. Iya. Udah lupa itu udah lama banget. Host kita camping itu saya udah melanglang buana. Itu saya baru pertama kali camping itu justru Kak Doni, baru pertama kali merasakan rasanya camping gitu. Sampai saya itu pernah diajarkan di sana itu apa ya? Kita itu gimana kan namanya kita mau bikin jemuran gitu ya, atau bikin tenda gitu. Kalau bikin tenda masih boleh, jemuran lah, jemuran pagar boleh, pagar, tenda, pokoknya itu udah, pokoknya bikin jemuran untuk gantung-gantung lah pokoknya lah, untuk gantung baju. Itu di sana pas ketika gue bikin lubang gitu ya, buat nancepin itu apa kayu, diomelin nggak boleh. Jadi gimana caranya? Gimana caranya gue itu bikin jemuran itu tapi tanpa melubangi tanah gitu. Iya, kenapa seperti itu? Karena ada dasar dharma yang kedua. Apa dasar dharma yang kedua? Cinta alam dan kasih sayang sama manusia. Kenapa kita harus cinta alam? Yaitu dia, kita tidak boleh merusaknya. Oh, berarti kita tidak boleh merusak lingkungan itu. Iya, apalagi melobangi. Benar-benar. Bikin kerusakan di dalam tanah itu nggak boleh. Tapi kan itu kan untuk jemuran. Iya, setidaknya itu kan. Iya benar. Gitu. Takutnya numbuh mungkin ya. Iya, kalau jadi pohon. Numbuh nanti jadi pohon. Nah makanya. Kalau pohonnya bagus ya nggak jadi masalah. Tumbuh gitu nggak jadi masalah. Kan pohonnya bambu. Kadang suka lupa di dalam berkemah itu ketika apalagi kita tenda itu kan pakai patok. Nah iya dipatok. Itu yang mungkin bisa jadi terkendala buat kita semua, yang terlupakan, ya kan? Tenda dipatok, kadang-kadang udah selesai berkemah itu, udah tendanya dicabut, patoknya nggak dicabut, itu bakal bahaya buat kita. Oh iya benar juga sih. Itu masuk akal, benar-benar. Itu bahaya, ya. Jadi nggak boleh. Gitu. Pantas waktu itu gua belum ini sih baru pengen gitu, baru pengen nih. Udah ditegur sama bukan pendamping, berarti pembina ya. Iya, panitia. Di sana panitia Gitu, sana. Itu tahun 2013 itu Jambore Ranting tingkat kecamatan Tapos. Oh, berarti gua dulu pernah ikut pramuka gua. Kebetulan kan itu ketua Kuarti Ranting itu yang pertama Kak Haji Hasan Basri. Wah, masa iya? Iya. Lah, saya ajudannya. Saya baru tahu gua. Lah iya bener ya. Lah curang. Tapi kenapa kita baru dipertemukan sekarang gitu, nggak dari dulu gitu? Beda. tuh kalau boleh tahu itu Kak Doni berarti dulu itu udah lulus sekolah gitu? Apa masih sekolah waktu ikut beliau? Udah selesai. Udah selesai? Kirain masih ini. Udah selesai saya. Iya udah ngikut wirawiri kemana-mana. Sadis kalah gue. Kebetulan pas tahun itu masa bakti itu 2010-2013 sampai 2013 itu saya sebagai pengurus Dewan Kerja Ranting. Wih, iya mantep. Setelah dari situ selesai jadi pengurus Dewan Kerja Ranting, baru saya meningkat kembali di tahun 2013 ke atas itu saya baru bisa jadi pengurus Kuarti Ranting, walaupun hanya wakil urusan humas, hubungan masyarakat, tapi saya bangga harus bangga jadi pengurus Kuarti Ranting Kecamatan Tapos. Itu harus bangga karena kita punya nama. Iya. Dan sudah terbukti. Betul. Sudah terbukti sampai terakhir masa jabatan saya kemarin. Kepala saya.
2016 terakhir kemarin. Kemana tuh? Jalan-jalan? 2016 ya 2021 kemarin. Pokoknya 2002 Januari itu saya udah selesai masa bakti saya. Sekarang sudah ganti lagi yang baru. Oh berarti setiap berapa tahun tuh gantinya? Itu 3 tahun sekali. 3 tahun sekali. Oh berarti tahun besok saya ini. Insya Allah, amin. Harus maju saya. Berharap buat maju. Kalau mau maju harus jadi jadi gini dulu, ketua DKR dulu. Apa tuh DKR? Jadi pengurus Dewan Kerja dulu. Kalau saya mah nggak make dah. Saya mau baik. Urusan bisa beragaya mah ntar baik udah. Diminum dulu ya. Oh boleh, silakan diminum. Emang ada air ya? Kalian nggak ada air ya? Alhamdulillah. Udah kenyang? Kenyang. Mantap. Tinggal makan doang nih, makan lu. Udah kenyang nih, minum doang. Diem baik lagi lo. Jadi kita bahas kalau di camping itu ya. Nah ini bahas putar horor nih Kak Doni. Apa? Yang jurik mah setan. Jurit malam. Jurit malam itu sebenarnya itu penjelajahan malam. Ketika siang itu penjelajahan, kita melihat alam terbuka. Tapi justru di jurit malam itu malah membangun mental kita, bukan sih? Iya, Kak Doni? betul. Jurit malam itu membangun mental kita kuat atau tidak. Kuat nggak ini mental kita? Kalau nggak kuat lambaikan tangan. Tapi kebanyakan ya kalau misalkan ini ada yang takut, ada yang tidak. Gitu. Saya juga pernah kejadian juga. Apa tuh? Ya. Wah horor nih, seru nih. Dulu waktu masih sekolah. Kenapa tuh? Camping saya. Camping di mana? Ya, camping di sekolah. Terus? Ya, ada yang iseng. Ketika berjalan itu ada yang iseng. Kakak kelas saya. Ada yang pakai kostum lah. Gitu. Ya, yang namanya perjalanan jam 2 malam itu sepi lah. Iya. Nggak ada orang. Itu tahun berapa? Tahun 2002 itu ya udah 2002 itu kan masih lumayan, nggak seperti sekarang. Sekarang Iya. juga sepi juga kan karena sedang ada inilah istilahnya. Kalau dulu benar-benar sepi tahun 2002 itu sepi banget. Bahkan sampai 2003 itu sepi. Ketika kegiatan itu diledekin sama kakak kelas, ada yang pakaian putih dan lain sebagainya. Tapi saya nggak takut, alhamdulillah. Itu membangun mental saya. Kadang-kadang suka ada yang bilang kalau teman itu kalau lo mau lewat, kalau ada yang nakutin lo siapin batu. Kalau misalkan tuh batu lo timpuk ada yang teriak, berarti manusia. Tapi kalau kagak teriak, berarti itu kuntilanak atau pocong, lo lari buru-buru. Bener. Itu kodenya. Dikasih tahu seperti itu. Berarti kalau kita lagi jurit malam nih. Iya. Kita harus siap batu gitu berarti ya. Iya betul. Ketika ada yang nongol gitu, udah kita tempong aja. Iya betul. Nggak mikirin itu orang, nggak mikirin setan, udah tempong aja. Iya. Masa iya sih. Kalau misalkan beneran setan, kita bener lari kabur. Ya kalau setan juga batunya juga nembus. Nggak kena. Kalau misalkan bunyi teriak, au, berarti anak usia. untuk apa ya bahasanya itu pembina panitia biar untuk panitia hati-hati ya. Ini sudah terbongkar ini di sini. Jadi untuk panitia yang mau nakut-nakutin itu pikir 2 kali dulu dah pokoknya dah sebelum kepalanya pada benjol gitu. Itu edukasi juga itu. Karena edukasi itu. Jadi kita tahu. Benar. Itu pun karena kakak kelas itu panitia dia kasih tahu saya seperti itu, ya udah saya lakukan seperti itu. Benar. Wah kebetulan teriak, ya udah saya santai. Jalan santai aja dah. Pakai tibuk langsung bunyi saya diem aja. Kalau gitu selesai ada yang ngomong, tadi siapa yang nimbuk saya, kata saya diem aja. Kacau. Ketika dikumpulkan selesai jurit malam itu udah mau menjelang subuh, kan dikumpulkan di lapangan. Kumpul
baris, ditanya dapat apa saja di setiap perjalanan, di setiap pos itu dapat apa aja, tentang keagamaan, tentang umum, tentang pramuka dan lain sebagainya. Nah sudah jawab beres, ada yang nyeletuk panitia kagak kelas. Tadi siapa nembuk saya? Saya diem aja. Panitia ditempel, coba itu. Nggak taunya pas besok pagi ada yang benjol. Berarti besok gue mau jadi panitia pramuka dah. Ngeri pala gue benjol jadi. Jadi itu ya. Aduh, kacau kalau nih. Tapi nih ya, apa ya? Pramuka. Bener nggak sih? Kalau dulu kan gue zamannya SD nih ya, dari SD sampai SMP itu ada slogan pramuka belum mandi, nggak mandi, itu bener gak tuh Kak Doni? Nggak semuanya sih sebenarnya. Apa tergantung dari diri kitanya gitu, mau mandi mau kagak mah bodo amat. Betul. Kagak ada yang tahu ini. Tergantung dari diri kita sebenarnya. Nggak semuanya. Kadang-kadang ya memang kan dulu dalam kepanduan itu ya yang namanya dulu perang terus, ya mungkin nggak mandi. Kalau udah sini udah modern ya, ya mungkin ya harus mandi lah. Tapi kan nanti kita main kotor-kotoran lagi. Nah itu yang namanya keseruan kita, itu namanya edukasi kita. Oh iya benar. Gitu. Dari situlah kita belajar apa? Gimana caranya kita memanage apa? Ini baju harus bisa kering. Oh iya juga sih. Gitu. Baju kotor gimana caranya bisa bersih lagi? Yes, benar. Berapa jedanya dari kegiatan? Gitu. Tapi kan kalau di pramuka itu kan kegiatannya banyak kan nih. Emang sempat bisa gitu. Ada orang mau gue mau nyuci dulu dong. Ntar tiba-tiba udah mulai gitu. Bisa. Cuma terkadang yang terlupakan seperti itu. Malesnya. Nah iya juga sih. Yang paling sulit itu emang males. Kadang-kadang gue udah sampai rumah, ya kadang kalau pulang camping itu baju kotor semua. Iya. Ya kan, begitu nyampe di rumah, kita ganti baju, selesai makan kita tidur, baju kotor belum dikeluarin. Oh iya. Nah. Sama sih kayak gua di rumah juga gitu. Kadang suka terabaikan seperti itu. Benar. Jadi kita melatih apa ya bahasanya ya? Melatih kepribadian, kedisiplinan kita. Kepribadian kita itu ditempa. Benar. Nah, kalau kita bahas apa ya? Camping. Hostnya bingung. Makanya. Bingung baru pertama kali nih program nih. Tapi mudah-mudahan ya naik terus ini programnya. Amin. Ya. Jadi biar kita bisa bikin konten-konten yang seru-seru lagi gitu kan. Dari tadi udah seru terus. Cuma masalahnya ini kita gara-gara habis makan mungkin ya, ini mata sepet banget ini buset dah. Bener-bener udah ngombe dulu ah. Haus. Minum gak nih? Siap. Alhamdulillah. Ya minum saja, nggak boleh. Nggak jadi. Mau bahas apa lagi nih kalau ini? Waduh, jadi bingung kita ini. Ya terserah host lah. Saya mah cuma pembicara. Aduh, mau ngapain lu? Hah? Gede-gede aja. Suruh ngomong agak mau ngomong dia. Kurang. Oh ya nih. Aduh langsung ngeblank lupa. Tar. Kita ngobrol-ngobrol santai aja kali ya biar kagak lupa ya. Dari tadi udah santai bro. Guanya nggak santai. Dari tadi udah santai bro. Ini gara-gara kita lagi ngebahas tentang pramuka nggak bisa sebuat, gue jadi bingung nih mau ngomong apaan. Apa ya? Oh ya pernah ngadain lomba apa di pramuka Kak Doni? Kalau boleh tahu. Lomba banyak kalau lomba. Oh ya sampai katanya yang dulu itu pernah itu sampai naik ke
berita majalah Depok apa ya kalau nggak salah ya, yang apa radio Depok apa sih ya, pokoknya sampai naik up gitu ke media itu tentang bukan camping, apa camcer apa sih namanya, Squad Legend itu Squad loh. Legend 1. Tuh gimana tuh menurut Kak Doni itu? Apa ya, dari mulai awal ngebuat sampai selesai acara, itu menurut Kak Doni itu hal yang paling seru, paling mengesankan dan paling menyedihkan itu ada nggak di situ? Kalau ada semoga diceritain. Kalau seru, alhamdulillah seru sih. Banyak, alhamdulillah pesertanya itu hampir 1.500. 1.500. Iya. Banyak juga. Dari saya lihat itu Depok, Bogor, dari Bekasi berapa orang, berapa regu itu? Udah di luar ini juga ada juga. Ada. Waduh, pantesan. Ada juga ada. Sampai naik ke media. Orang sampai ada apa wakil wali kota dulu ya? Iya betul. Iya, kalau sekarang udah bukan. Iya. Itu Squad Legend yang pertama, itu pun saya nggak nyangka juga sampai bisa menyelenggarakan. Tapi alhamdulillah sih banyak teman, banyak tim saya. Gitu. Emang saya sih kebetulan memang di sini di sekolahan itu di SMP Islam Nur Seki itu saya pembina gugus depan. Berarti pembina gugus belakangnya siapa? Itu pembina. Oh, berarti pembina gugus belakangnya saya ini. Gugus depannya Kak Doni, belakangnya saya berarti. Iya betul. Jadi boleh dicatat ini, itu. Iya. Jadi pion. Ayo lanjut. Tadi lupa kan sampai mana tuh? Sampai itu aja. Bogor, Depok, ya. Depoknya juga ya, Sawangan juga ada. Pokoknya banyak sih pesertanya, pokoknya 1.500. Lumayan banyak juga 1.500 ya. Iya, tahun 2019 betulan itu acaranya. Betulan ada piala bergilirnya itu lumayan tinggi, sekitar 2 meter. 2 meter? Iya. Waduh, tinggi banget itu piala. Iya. Dari emas. Biasa. Ya namanya piala. Tadi mau dikacain sih. Tapi belum, nanti aja. Kalau dikacain terpecah dong. Pecah. Jangan. Tadinya mau tahun kemarin mau diselenggarakan. Cuma kan masih pandemi. Terkendala dengan ya pandemi, ya udah. Ya sudahlah, jadi tidak diselenggarakan kembali. Sebenarnya kalau ada lagi mantep banget tuh Kak Doni. Iya betul, mantep. Mudah-mudahan sih tahunnya akan datang, mudah-mudahan bisa terlaksana kembali kegiatan seperti itu. Ya pokoknya pandemi cepatlah berlalu lah, biar kita bisa mengadakan Squad Legend kedua mungkin ya Kak Doni ya. Iya betul. Dan kalau boleh ngasih saran nih Kak Doni, di Squad Legend kedua kalau bisa kita harus nginep Kak Doni. Kita bikin tenda camping. Bisa. Kan kalau kemarin itu kan cuma seharian full, bener kan, dari pagi sampai sore. Kalau bisa nanti yang kedua ini kita mau ngadakan camping, jadi biar biar anak-anak yang di luar sana gitu yang belum pernah merasakan camping gitu kan, apalagi yang baru naik ke kelas, berarti kelas berapa tuh, kelas 4 ya, kelas 4 yang mau naik kelas 4 biar mereka tuh ngerasain gitu Kak Doni. Kan dia kan tahun-tahun ini sama tahun kemarin nggak ngerasain karena lagi COVID. Betul. Jadi biar tapi kalau misalkan camping juga bingung juga saya. Kenapa tuh? Kalau misalkan makannya masing-masing gak jadi masalah. Tapi kalau masangnya kalau makannya itu yang pertama, terus yang kedua tempat. Gitu. Kita harus punya MCK yang banyak. Kalau misalkan udah seperti itu, ya 1.500. Bentar dulu. Kalau misalkan MCK 1.500 ya. 1.500 itu kan ada cowok, ada cewek. Iya betul. Bener kan? Kalau lagi barengan jangan dibarengin. Kalau cowok itu yang namanya cowok nih, itu mau di mana bodo amat. Iya, kalau yang masalah itu untuk ceweknya aja toilet, yang cowoknya mah di luar bodo amat dah.
Oh gitu. Lah iya kan Jangan bisa. Kita harus bisa menjaga semuanya. Oh iya benar. Lah kita justru menjaga Kak Doni. Ketika kita lagi buang air kecil, namanya cowok kan di luar di kebun gitu. Kita membantu tanaman untuk tumbuh gitu Kak Doni. Iya, Kita menyerap tanaman. membantu tanaman untuk tumbuh. Tapi kan penghuni yang halusnya nggak mau. Ya makanya jangan yang halus, yang kasarnya. Udah yang halus mau bodo Oh amat. Daniel ya. Iya. Itu yang kasar tuh. Daniel Kasar ngamuk nih. Aduh, kacau. Oke, cukup. Sudah berapa lama ini, Bang Daniel? Udah jam 11. Sudah 40 menit. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggak terasa sudah 40 menit kita ngobrol ini. Betul, Ya betul. Allah, ya Rob. Udah langsung kita closing aja ya. Siap, silakan. Tadinya dugaan saya itu 30 menit selesai. Ternyata nyampe 40 menit lah, lama juga ya. Mantep dah, Jos. Oke, buat mungkin ada salam-salam untuk keluarga, untuk gebetan, untuk semualah. Salam buat kakak-kakak semuanya Kakaknya siapa nih? di seluruh Indonesia. Oh iya. Sehat-sehat selalu. Jangan lupa 5M, Apa tuh? memakai masker, menjaga jarak. Iya. Cukup saya. Ini belum nih, masih ada 3 Mencuci tangan dan mobilitas. Kegiatan kita harus 4. dijaga. Ada lagi apa? Menjaga jarak, memakai masker. Iya. Itu saja. Ya. Tetap salam sehat buat kakak-kakak semuanya. Siap. Bravo, salam pramuka. Salam pramuka. Oke, sekian aja dari saya dengan Kak Doni. Weh, tadi weh. Main kabur sini dulu, belum. Duduk. Ini kita closing dulu. Oke, makasih Kak Doni. Salam sehat. Asik. Terima kasih juga buat pemirsa yang ada di rumah, di luar sana, entah itu di gunung, entah itu di mana dah pokoknya. Terima kasih telah menonton channel kami. Jangan lupa di like, komen, and share. subscribe. Asik, subscribe dulu apa share dulu nih? Subrek. Subrek. Oke, bye bye. Sampai jumpa lagi.